Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan? Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Bersyukur padamu selamanya, selamanya. Kami menyembah-Mu selamanya, selamanya. Mengikut-Mu setia padamu selamanya. Kami bersyukur. Dengan apa kan ku balas
segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Bersyukur selamanya. Ku bersyukur. Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Terangi jalan kami sepanjang hari ini, Tuhan, berjalan bersama dengan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman pada pagi hari ini. 2 Raja-Raja 13 ayat 1-13. Demikian firman Tuhan. Dalam tahun ke-23 zaman Yoas bin Ahasya Raja Yehuda, Yoahas anak Yehu menjadi raja atas Israel di Samaria. Ia memerintah 17 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan ia hidup menuruti dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Ia tidak menjauhinya. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel, lalu diserahkannyalah mereka ke dalam tangan Hazael Raja Aram dan ke dalam tangan Ben-Hadad anak Hazael selama zaman itu. Tetapi kemudian Yoahas memohon belas kasihan Tuhan, dan Tuhan mendengarkan dia, sebab ia telah melihat bagaimana beratnya orang Israel ditindas oleh Raja Aram. Tuhan memberikan kepada orang Israel seorang penolong, sehingga mereka lepas dari tangan Aram dan dapat duduk di kemah-kemah mereka seperti yang sudah-sudah. Hanya mereka tidak menjauh dari dosa-dosa keluarga Yerobeam yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Melainkan mereka terus hidup dalam dosa itu. Juga patung Asyera masih berdiri di Samaria. Sebab tidak ada laskar ditinggalkan pada Yoahas, selain dari 50 orang berkuda dan 10 kereta dan 10.000 orang berjalan kaki. Sebab Raja Aram telah membinasakan mereka dan meniupkan mereka seperti abu pengirikan. Selebihnya dari riwayat Yoahas dan segala yang dilakukannya dan kepahlawanannya, bukanlah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? Kemudian Yoahas mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di Samaria. Maka Yoas anaknya menjadi raja menggantikan dia dalam tahun ke-37 zaman Yoas Raja Yehuda. Yoas anak Yoahas menjadi raja atas Israel di Samaria.
Ia memerintah 16 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia tidak menjauh dari dosa yang disuruh Yerobeam bin Nebat dilakukan orang Israel. Tetapi terus hidup dalam dosa itu. Selebihnya dari riwayat Yoas dan segala yang dilakukannya dengan kepahlawanannya, bagaimana ia berperang melawan Amasya Raja Yehuda, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel? Setelah Yoas mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, maka duduklah Yerobeam di atas tahta ayahnya, dan Yoas dikuburkan di Samaria di samping Raja Israel. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan pagi hari ini bicara tentang kisah Raja Yoahas dan anaknya juga Raja Yoas, Raja Israel. Mereka berdua dipandang sebagai raja yang jahat di mata Tuhan. Nah, khususnya Yoahas. Kenapa dipandang jahat? Karena tidak menjauhi dosa penyembahan berhala, sehingga membuat bangsa Israel jatuh dalam penyembahan berhala. Dikatakan di ayat-ayat yang kita baca tadi, karena dosa itulah Allah menyerahkan Israel ke tangan Raja Aram. 2 periode, yaitu zaman Raja Ben-Hadad dan kemudian diteruskan oleh anaknya Raja Hazael. Beratnya penindasan membuat Yoahas memohon belas kasihan kepada Tuhan. Dan Allah pun menyelamatkan mereka. Tetapi kelepasan yang dari Allah itu tidak mengubah hati Yoahas dan juga hati bangsa Israel untuk hidup dalam pertobatan. Mereka tidak menjauhkan dosa penyembahan berhala itu. Dari kisah ini kita melihat pengertian sikap menyesal tapi tanpa pertobatan. Nah, sikap ini sering kita jumpai dalam kehidupan orang Kristen. Menyesal tapi tidak bertobat. Bagaimana itu bisa terjadi? Biasanya terjadi ketika seseorang itu lebih takut kepada konsekuensi dosa, lebih takut kepada hukuman dari dosa ketimbang kepada dosa itu sendiri. Penyesalan timbul hanya setelah hukuman Allah dialami. Jika belum mengalami hukuman itu, tidak ada kata menyesal, terus berbuat dosa. Menyesal tanpa pertobatan juga biasanya terulang kembali. Dosa yang sama yang mengakibatkan mereka mengalami hukuman diulang kembali ketika keadaan menjadi lebih baik saat hukuman Allah reda. Kemudian berdosa kembali. Seperti ada pepatah Jawa mengatakan, kapok lombok. Waktu kepedesan berhenti makan lombok. Tapi sudah nggak pedes, makan cabai lagi, makan lomboknya lagi. Bapak Ibu, sikap ini terjadi karena kita masih kanak-kanak rohani. Seorang kanak-kanak rohani yang rohaninya tidak bertumbuh, saat mengalami hukuman, saat mengalami penderitaan karena dosa-dosanya, menyesal, menangis, berkabung, menundukkan kepala sebagai pertunjukan di hadapan Allah supaya pantas menerima pengampunan. Berharap dengan sikap itu menenangkan hati Allah sehingga menghentikan hukumannya, seakan-akan Allah bisa kita suap. Tetapi tidak ada transformasi hidup. Orang tidak menjauh dari dosa-dosanya yang mengakibatkan dia dihukum. Ini pertobatan yang salah. Ini bukan pertobatan yang sejati. Yang Allah kehendaki adalah pertobatan sejati yang melingkupi batinia, sikap hati kita yang benar-benar berbalik dari dosa kepada hidup taat kepada Tuhan. Hal itu berarti mengasihi Allah karena siapa Dia, bukan karena berkat atau hukumannya. Kita taat bukan karena hukuman. Kita taat bukan karena supaya dapat diberkati luar biasa. Memang yang taat pasti diberkati. Tetapi
Ketaatan kita berdasar kepada pribadi Allah yang kita kasih. Kita menempatkan Allah sebagai pusat dan arah kasih kita. Tempat yang memang seharusnya ada bagi setiap hati orang percaya. Oleh kasih kepada Allah, kita otomatis akan membenci dosa dan menolak godaan si jahat. Kalau kita jatuh dalam dosa, kita menyesal, baiklah kita juga bertobat secara sejati. Kiranya anugerah pengampunan Tuhan yang telah diberikan menuntun kita kepada transformasi hidup yang sesungguhnya. Hidup yang diubahkan. Metanoia. Tuhan memberkati kita. Shalom. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk kebenaran firman pagi hari ini. Tuhan menghendaki setiap kami hidup dalam pertobatan kami, mengerjakan keselamatan yang Tuhan beri. Hari Minggu kami mendengar kebenaran firman-Mu untuk kami mengerjakan keselamatan kami. Itu berarti kami juga hidup dalam pertobatan kami, bukan kapok lombok, berhenti berdosa karena saat hukuman ditarik, kami kembali berdosa. Biarlah pertobatan kami adalah pertobatan yang sejati. Oleh karena kami memberi hati kami untuk Allah Roh Kudus bekerja seluas-luasnya, membentuk dan mentransformasi kami. Jadilah kehendak-Mu, jadilah seturut kehendak-Mu Tuhan. Demikian doa kami Tuhan, transformasikan hati kami, kehidupan kami, bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Terus kerjakan keselamatanmu dalam takut dan gentar. Shalom.